Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aura Setia Pareka dari Prodi PGSD dengan NIM 857226051 untuk memenuhi tugas Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Di sini saya akan membahas mengenai hakikat bahasa, melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar, dan menggunakan tata bahasa yang benar. Pada modul 1, kita akan membahas mengenai hakikat bahasa. Nah, pada kegiatan belajar 1, kita akan membahas mengenai konsep bahasa. Menurut Harimukti Kridalaksana tahun 1997, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Jadi, bahasa adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi atau menyampaikan suatu gagasan atau kehendaknya dengan perangkat yang dimilikinya. Nah, kita akan membahas beberapa bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa adalah sistem, artinya suatu bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah dan pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, bentuk, maupun kalimat. Apabila aturan atau kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Selanjutnya, bahasa sebagai lambang. Bahasa adalah lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Lambang merupakan tanda yang digunakan oleh suatu kelompok sosial berdasarkan perjanjian dan untuk memahaminya harus dipelajari. Selanjutnya, bahasa itu adalah bunyi. Bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat digolongkan sebagai bahasa, tetapi tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut bahasa. Hanya bunyi beberapa ujaranlah yang disebut sebagai bahasa. Bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Lambang itu mengacu pada suatu pengertian, konsep ide, atau gagasan, maka bahasa itu memiliki sebuah makna. Bahasa itu konvensional. Konvensi adalah kesepakatan atau sebuah perjanjian. Bahasa bersifat konvensional artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan sebuah kesepakatan antara pemakai bahasa. Selanjutnya, bahasa itu produktif. Sebagai sistem bahasa dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Selanjutnya, bahasa untuk mengidentifikasi diri. Bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol di antara ciri budaya. Oleh karena itu, dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa diri sebagai satu kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain. Selanjutnya, pada kegiatan belajar 2, yaitu fungsi bahasa. Secara umum, bahasa memiliki fungsi personal dan sosial. Fungsi personal mengacu pada peranan bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan sebuah pikiran dan perasaan setiap diri manusia sebagai makhluk individu. Dengan bahasa, manusia menyatakan keinginan, cita-cita, kesetujuan, dan ketidaksetujuan, serta rasa suka atau tidak suka. Nah, adapun fungsi sosial mengacu pada peranan bahasa sebagai alat komunikasi dan berinteraksi antar individu atau kelompok sosial. Dengan bahasa, mereka saling menyapa, mempengaruhi, bermusyawarah, dan dapat bekerja sama. Jacobson mengidentifikasi fungsi bahasa menjadi 6, seperti fungsi emotif, fungsi konotatif, fungsi referensial, fungsi puitik, fungsi faktik, dan fungsi metalingual. Selanjutnya, pada kegiatan belajar 3, yaitu masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa atau menganggap dirinya memakai bahasa yang sama. Bahasa juga memiliki berbagai variasi, keanekaragaman bahasa yang disebabkan oleh faktor tertentu.
Misalnya, apabila Anda dengan kelompok merasa sama-sama menggunakan bahasa Jawa, maka kelompok Anda adalah masyarakat bahasa Jawa. Dan jika Anda menggunakan bahasa Betawi, maka Anda dan kelompok Anda adalah masyarakat bahasa Betawi. Pada modul 2, kita akan membahas mengenai melafalkan dan menulis nama bahasa yang benar. Pada kegiatan belajar 1 ada fonologi bahasa. Nah, fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna. Proses pembentukan bahasa melibatkan 3 faktor, yaitu alat ucap, sumber tenaga, dan rongga pengubahan getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa melibatkan beberapa faktor seperti alat ucap. Alat ucap memiliki peranan penting dalam menghasilkan bunyi ujaran, yaitu yang pertama, udara yang keluar dari paru-paru melalui pita suara. Artikulator yaitu alat ucap yang digerakkan atau digeser waktu menghasilkan bunyi seperti ujung lidah, bibir atas, dan bibir bawah. Selanjutnya ada titik artikulasi, yaitu alat ucap yang menjadi tujuan sentuh artikulator seperti gigi, lengkung kaki gigi, dan langit-langit. Pita suara yaitu alat ucap yang berupa 2 buah pita pipi elastis yang bergetar pada waktu dilalui udara yang keluar dari paru-paru. Selanjutnya ada vokal. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapatkan hambatan. Proses menghasilkan vokal digolongkan atas beberapa tinjauan seperti posisi bibir, tinggi rendah lidah, maju mundurnya lidah. Selanjutnya diftong. Diftong adalah vokal berurutan yang bunyinya tidak dapat dipisahkan seperti danau, parau, lambai, derai. Vokal rangkap yaitu 2 vokal berurutan yang masing vokalnya terdapat dalam suku yang berbeda. Konsonan yaitu bunyi konsonan dihasilkan bila arus udara mendapat hambatan baik di rongga mulut atau rongga hidung. Selanjutnya ada pelafalan, yaitu pengucapan bunyi bahasa baik suku kata, frasa maupun kalimat. Pada kegiatan belajar 2, yaitu ada lambang tulis bunyi bahasa. Lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan kata atau gabungan kata. Lambang bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem, berbentuk lambang, bersifat arbitrer, bermakna, konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, dan manusiawi. Selanjutnya, pada kegiatan belajar 3 ada morfologi bahasa. Nah, morfem adalah kesatuan bentuk bahasa terkecil yang turut serta dalam pembentukan kata dan membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata dan pembentukannya disebut morfologi. Nah, morfologi itu terbentuk dari kata dasar, kata berimbuhan, kata majemuk, dan kata ulang. Pada kegiatan belajar 3, kita akan membahas mengenakan tata bahasa yang benar. Nah, pada kegiatan belajar 2 ada sintaksis bahasa. Apa sih sintaksis bahasa? Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang sebuah kata, frase, klausa, dan kalimat. Istilah sintaksis sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu san yang berarti dengar dan tatein yang berarti menempatkan. Menurut Verhaar tahun 1993, sintaksis yaitu menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata dan kelompok-kelompok menjadi kalimat. Jadi, sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antara kata dalam kalimat. Tata bahasa terdiri dari morfologi dan sintaksis. Morfologi itu menyangkut struktur gramatikal di dalam kata, dan sintaksis itu berurusan dengan tata bahasa di antara kata-kata dalam kalimat. Nah, satuan-satuan sintaksis ada 4, yaitu kata, frase, klausa, dan kalimat.
Yang pertama, kata. Kata adalah satuan terkecil dalam sintaksis yang berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkai frase, klausa, dan kalimat. Jenis kata ada dua macam, yaitu kata penuh atau full word dan kata tugas, function word. Frase. Frase adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Frase juga berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis. Selanjutnya, klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata yang berkonstruksi predikatif yang terdapat komponen kata atau frase yang berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Unsur pembentuk kalimat yaitu ada bentuk, intonasi, situasi yang menimbulkan ujaran, dan makna yang didukungnya. Pada kegiatan belajar 2 ada wacana bahasa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna wacana adalah bahan bacaan, percakapan, atau tuturan. Wacana adalah susunan ujaran yang merupakan satuan bahasa terlengkap dan tertinggi, saling berkaitan dengan koherensi atau keterkaitan antar ide atau gagasan, dan kohesi keterkaitan antar kalimat, berkesinambungan membentuk satu kesatuan untuk tujuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya ragam wacana. Nah, ragam wacana yang pertama berdasarkan peserta yang terlibat. Ada wacana monolog, wacana dialog, dan wacana polilog. Yang kedua berdasarkan tujuan berkomunikasi. Ada wacana argumentasi, wacana eksposisi, wacana persuasi, wacana deskripsi, dan wacana narasi. Berdasarkan bentuk saluran yang digunakan, ada wacana lisan dan wacana tulisan. Alat-alat pembentuk wacana. Wacana merupakan unsur-unsur yang membangun atau membentuk wacana. Alat pembentuk wacana bisa juga disebut elemen-elemen wacana. Elemen-elemen yang terdapat dalam teks. Elemen yang pertama adalah judul teks, dan elemen yang kedua adalah tubuh teks. Dalam tubuh teks juga terdapat 4 elemen, yaitu paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Analisis wacana. Seperti dikatakan Stubbs, analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Penggunaan bahasa secara alamiah adalah penggunaan bahasa kita sehari-hari, dan teks merujuk pada bentuk rangkaian kalimat atau ujaran. Dalam analisis wacana ada 2 prinsip yang berlaku, yaitu prinsip interpretasi lokal, yaitu prinsip yang memiliki konteks baik konteks linguistik atau konteks non-linguistik. Konteks non-linguistik yang merupakan konteks lokal tidak hanya berupa tempat, tetapi juga dapat berupa waktu, ranah pengguna wacana, dan partisipasi. Yang kedua, prinsip analogi. Prinsip analogi yaitu prinsip suatu wacana berdasarkan pengalaman terdahulu. Konteks yang diperhatikan adalah relevan dengan situasi yang sedang berlangsung karena berdasarkan pengalaman. Dalam analisis wacana juga terdapat istilah kohesi dan koherensi. Nah, apa sih koherensi? Koherensi itu mengacu pada hubungan antar bagian dalam sebuah teks, dan koherensi adalah kepaduan gagasan antar bagian dalam wacana. Dalam sebuah wacana pada kalimat terdapat kepaduan gagasan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.